Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PSAK 56, yaitu Earning per Share. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Amin Wijoyo selaku dosen pengampu Intermediate 2 kami. Izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Pertama, saya sendiri Priscilia Teresia, yang kedua Deborah Tesalonika, ketiga Korintia Enji, dan terakhir Trista Julia Silalahi. Materi pertama yaitu earning per share atau laba per saham. Di sini earning per share itu adalah rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh oleh lembar saham yang beredar. Lalu, earning per share ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Di sini pernyataan ini harus diterapkan pada laporan keuangan individual entitas dan laporan keuangan konsolidasian suatu grup dengan entitas induk yang harus pertama memiliki saham biasa atau efek berpotensi saham biasa yang dapat diperdagangkan kepada publik atau bursa saham dalam negeri atau luar negeri ataupun pasar over the counter termasuk pasar lokal ataupun pasar regional. Lalu yang kedua harus menyampaikan atau dalam proses penyampaian laporan keuangannya kepada regulator pasar modal atau regulator lainnya dalam rangka penerbitan saham kepada publik. Lalu terdapat beberapa definisi seperti efek berpotensi saham biasa, dilusi, dan anti dilusi, serta yang lainnya. Nah, di sini efek berpotensi saham biasa merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemegangnya memperoleh saham biasa. Lalu, dilusi itu apa? Dilusi adalah penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen yang dapat dikonversikan telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan, atau saham biasa ditempatkan berdasarkan pemenuhan syarat tertentu. Selanjutnya, dilusi merupakan kenaikan laba per saham atau penurunan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen yang dapat dikonversikan atau convertible instrumen itu telah dikonversi, opsi dan waran juga telah dilaksanakan, atau saham biasa telah ditempatkan berdasarkan pemenuhan syarat tersebut. Nah, di sini terdapat instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa, yaitu opsi, waran, dan instrumen keuangan sejenis lainnya. Materi selanjutnya yaitu ordinary share atau saham biasa. Di sini, saham biasa adalah instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari kelompok ekuitas lainnya. Lalu, saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontijen adalah saham biasa yang dapat ditentukan berdasarkan pemenuhan syarat tertentu dalam suatu perjanjian saham kontijen tanpa atau dengan sedikit pembayaran, baik dalam bentuk kas atau maupun pembayaran lainnya. Nah, para pemegang saham biasa ini memiliki hak nih. Apa aja haknya? Yaitu memperoleh dividen, mengikuti rapat umum pemegang saham, dan memilih dewan direksi dan kebijakan perusahaan. Namun, para pemegang saham biasa ini berhak mendapatkan labanya tersebut ketika saham jenis lainnya atau pemegang saham lainnya seperti saham preferen itu telah mendapatkan labanya tersendiri. Terdapat 3 contoh dari efek berpotensi saham biasa. Yang pertama, liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas. Di sini termasuk saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Lalu yang kedua ada opsi dan waran. Dan yang ketiga adalah saham yang ditempatkan berdasarkan pemenuhan syarat akibat dari kesepakatan kontraktual, seperti pembelian suatu bisnis atau aset lainnya. Materi selanjutnya, basic earning per share atau laba per saham dasar. Di sini, basic earning per share dapat dihitung dengan membagi jumlah laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata terimbang saham biasa yang beredar pada periode waktu tertentu. Atau dengan kata lain, kita mengurangi net income dengan preferred dividend lalu dibagi dengan weighted average of common shares outstanding. Lalu, terdapat tujuan informasi EPS, yaitu menyediakan ukuran mengenai hak setiap saham biasa entitas induk atas kinerja selama periode pelaporan. Selanjutnya yaitu laba. Untuk perhitungan basic earning per share, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham harus berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama, laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Dan yang kedua, itu laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Nah, jumlah pada poin 1 dan poin 2 ini disesuaikan dengan jumlah dividen preference setelah pajak, selisih yang berasal dari penyelesaian saham preference, dan akibat lain sejenis dari saham preference yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Lalu, untuk jumlah dividen saham preference setelah pajak dikurangkan dari laba atau rugi adalah yang pertama,
jumlah saham preferen setelah pajak atas saham preferen non-kumulatif yang diumumkan dalam suatu periode. Dan yang kedua, itu jumlah dividen saham preferen setelah pajak atas saham preferen kumulatif yang dipersyaratkan pada periode tersebut. Jadi di sini saham preferen yang memberikan dividen awal yang rendah sebagai kompensasi entitas yang menjual saham preferen pada harga diskon, atau dividen di atas pasar pada periode selanjutnya sebagai kompensasi bagi investor yang membeli saham preferen pada harga premium. Oke, saya Trista akan melanjutkan penjelasan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang jumlah rata-rata timbang saham biasa yang beredar. Nah, untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar, jumlah saham biasa merupakan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama suatu periode. Nah, untuk jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode berjalan adalah jumlah saham biasa yang beredar pada awal periode, kemudian disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali selama periode tertentu. Nah, cara kita mengetahui jumlahnya bagaimana? Kita bisa nih mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembagut waktunya. Nah, untuk faktor pembagut waktu yang dimaksudkan di sini itu adalah jumlah hari beredar sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Nah, untuk penggunaan jumlah rata-rata timbang saham biasa yang beredar selama suatu periode itu mencerminkan suatu kemungkinan bahwa dalam suatu periode modal dari pemegang saham itu bervariasi akibat adanya naik dan turunnya jumlah saham yang beredar dari setiap waktu. Selanjutnya, nah biasanya saham itu dimasukkan ke dalam perhitungan jumlah rata-rata timbang saham sejak tanggal ditagihnya. Jadi, saham biasa akan dianggap sebagai saham beredar ketika memenuhi kondisi yang pertama, saham biasa yang ditempatkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan sejak kas sudah bisa diterima. Kemudian yang kedua, saham biasa yang ditempatkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa ataupun saham preferen. Lalu yang ketiga, saham biasa yang ditempatkan sebagai hasil dari konveksi instrumen utang menjadi saham biasa diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang keempat, ada saham biasa yang ditempatkan sebagai pengganti bunga atau pokok dari instrumen keuangan lain diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang kelima, ada saham biasa yang ditempatkan sebagai dalam rangka penyelesaian liabilities dari entitas diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Selanjutnya yang keenam, ada saham biasa yang ditempatkan sebagai imbalan atas perolehan aset bukan kas diperhitungkan pada saat tanggal perolehan tersebut diakui. Kemudian yang terakhir, yaitu saham biasa yang ditempatkan sebagai pembayaran atas jasa kepada entitas diperhitungkan sejak jasa diterima oleh entitas. Selanjutnya, nah saham biasa yang ditempatkan sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis diperhitungkan dalam jumlah rata-rata tertimbang saham sejak tanggal akuisisi. Nah, kenapa harus sejak tanggal akuisisi? Karena di tanggal tersebut, pihak pengakuisisi itu akan memperhitungkan laba atau rugi pihak yang diakuisisi ke dalam laporan laba rugi komprehensifnya. Nah, saham yang akan ditempatkan sehubungan dengan konversi dari instrumen yang wajib dikonversikan akan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dasar sejak tanggal kontrak berlaku. Kemudian saham biasa yang ditempatkan secara kontingen dianggap sebagai saham beredar dan dimasukkan ke dalam perhitungan laba per saham dasar hanya sejak tanggal dipenuhinya semua kondisi yang diperlukan. Nah, kondisi yang diperlukan ini tuh misalnya ketika peristiwa tersebut itu sudah terjadi. Nah, saham dapat ditempatkan hanya semata-mata karena berlalunya waktu, bukan karena merupakan saham yang ditempatkan secara berkelanjutan. Karena berlalunya waktu itu kan merupakan hal yang pasti, kan. Nah, saham biasa yang beredar yang dapat ditarik secara berkelanjutan tidak diperhitungkan nih sebagai saham beredar dan akan dikeluarkan dari perhitungan laba per saham dasar sampai dengan tanggal saham tersebut itu tidak akan ditarik kembali. Di slide selanjutnya, jumlah rata-rata timbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut dan untuk semua periode penyajian harus disesuaikan untuk peristiwa. Selain konveksi, efek berpotensi saham biasa yang telah mengubah jumlah saham biasa yang beredar tanpa disertai perubahan sumber daya. Contohnya itu meliputi yang pertama, ada kapitalisasi laba atau penerbitan saham bonus atau yang kita kenal itu biasanya dengan dividen saham. Nah, dalam kapitalisasi laba, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham itu biasanya ditempatkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Kemudian yang kedua, ada unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya.
Contohnya ada bagian bonus dalam penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue kepada pemegang saham yang ada. Kemudian yang ketiga ada pemecahan saham atau kita kenal sebagai share split. Lalu yang keempat ada penggabungan saham atau kita kenal sebagai reserve share split. Selanjutnya ada laba per saham dilusian. Nah, tujuannya itu apa? Menghitung laba per saham dilusian. Tujuannya adalah untuk jumlah laba atau rugi yang dapat distribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jika disajikan, laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang diatribusikan kepada pemegang saham tersebut. Nah, kalau untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas itu melakukan penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jumlah rata-rata timbang saham yang beredar. Nah, atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif. Nah, tujuan dari laba per saham dilusian ini sejalan nih sama tujuan laba per saham dasar gitu, yaitu untuk menyediakan ukuran mengenai hak setiap saham biasa atas kinerja entitas dengan memperhitungkan dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif yang beredar selama periode tersebut. Kita ke slide selanjutnya, ada dilutive earning per share. Nah, dalam perhitungan LPS dilusian, laba residual dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar harus disesuaikan dengan mempertimbangkan dampak dari semua efek yang berpotensi dari saham biasa yang dilutif. Nah, ini ada rumus normal untuk mencari laba per saham, yaitu di sini ada earning per share-nya, yaitu net income akan dikurangi dengan preferred dividends, kemudian akan kita bagi dengan weighted average number of share outstanding. Nah, kalau untuk menghitung laba per saham dilusian, kita akan pakai rumus yang kedua nih, yaitu diluted EPS. Itu kita akan mengurangi net income dengan preferred dividends, kemudian kita akan bagi dengan menambahkan WASO dengan CDS, di mana WASO ini adalah weighted average share outstanding, sedangkan CDS di sini adalah conversion of dilutive securities. Nah, untuk CDS itu maksudnya adalah CDS itu merupakan saham preferen yang bisa nih untuk diubah atau dikonversi menjadi saham biasa. Oke, untuk penjelasan saya kurang lebih seperti itu, akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Efek berpotensi saham biasa dapat dikatakan sebagai dilutif akan memberikan efek yaitu menurunkan laba per saham ataupun meningkatkan rugi per saham. Entitas ini menggunakan perhitungan laba ataupun rugi yang telah didistribusikan kepada entitas sebagai angka kendali untuk menentukan apakah saham ini akan bersifat dilutif ataupun anti-dilutif. Nah, saham biasa yang dikatakan sebagai anti-dilutif akan memberikan efek yaitu meningkatkan laba per saham ataupun menurunkan rugi per saham. Dalam menentukan apakah saham ini bersifat dilutif ataupun anti-dilutif, penerbitan saham biasa akan dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat. Selanjutnya adalah opsi, waran, dan instrumen keuangan sejenis. Hal ini memiliki tujuan yaitu agar entitas dapat mengasumsikan pelaksanaan semua opsi dan waran adalah bersifat dilutif. Nah, penerimaan dananya ini didapat dari penerbitan saham biasa pada rata-rata harga saham biasa selama periode tersebut. Nah, opsi dan waran akan bersifat dilutif apabila instrumen tersebut akan memberikan dampak pada harga saham, yaitu harga saham biasa ini akan lebih rendah daripada rata-rata harga saham selama periode tersebut. Dalam memperhitungkan laba per saham, instrumen tersebut akan diperlakukan sebagai yang pertama itu sebagai kontrak penerbitan harga saham biasa, maka harga saham biasa ini akan berada pada rata-rata harga pasar saham selama periode tersebut. Lalu yang kedua itu sebagai kontrak penerbitan, bahwa sisa saham biasa yang tidak menghasilkan imbalan ini tidak akan memberikan dampak apapun pada laba atau rugi yang didistribusikan pada saham yang telah beredar. Lalu selanjutnya, opsi dan waran ini akan bersifat dilutif apabila rata-rata harga saham tersebut melebihi nilai pelaksanaan opsi dan warannya. Lalu, untuk kesepakatan opsi dan pembayaran sahamnya, pembayaran berbasis saham ini akan mencakup nilai wajar barang ataupun jasa yang telah tersedia bagi entitas. Untuk opsi saham karyawan dengan jangka waktu non-vested akan diperlakukan sebagai opsi dalam memperhitungkan laba per sahamnya. Meskipun opsi ini bersifat kontingent terhadap terpenuhinya vesting, opsi ini akan dianggap tanggal beredarnya itu pada saat tanggal pembelian barang ataupun pembelian jasanya.
Selanjutnya adalah instrumen yang dapat dikonversikan. Saham preferen dapat dikatakan memiliki sifat antidilutif apabila jumlah dividen saham yang diumumkan pada periode berjalan yang diperoleh saat konversi ini melebihi laba per sahamnya. Kalau untuk utang ini, utang dapat dikatakan memiliki sifat antidilutif apabila bunga, di mana nilai bunga ini merupakan nilai yang telah dikurangi dengan pajak dan perubahan-perubahan lainnya yang terdapat dalam penghasilan ataupun pengeluaran. Bunga per sahamnya ini dapat diperoleh saat konversi melebihi laba per sahamnya. Lalu untuk pelunasan atau konversi atas saham preferen yang dikonversikan, kemungkinan besar akan mempengaruhi jumlah saham preferen yang telah beredar pada periode sebelumnya. Materi selanjutnya adalah saham yang dapat ditempatkan secara kontingen. Saham ini dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilusian jika kondisi ataupun peristiwa yang dilakukan ini telah dilakukan ataupun telah terjadi. Lalu saham ini diperhitungkan sejak awal periode ataupun sejak awal perjanjian saham ini dilakukan. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah saham ini akan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham pada masa akhir periode kontingensi. Jika jumlah laba pada suatu periode merupakan kondisi untuk menerbitkan kontingensi, dan jika jumlahnya itu telah tercapai pada akhir periode, maka saham biasa ini akan dianggap sebagai saham yang telah beredar. Jumlah saham ini bergantung pada harga saham biasa di masa yang akan mendatang. Jika sifatnya itu dilutif, maka perhitungan laba per saham dilusian ini akan didasari oleh jumlah saham biasa yang telah ditempatkan pada akhir periode kontingensi. Lalu, jika didasari pada rata-rata harga pasar selama suatu periode tertentu yang telah mencapai akhir periode tersebut, maka digunakanlah rata-rata harga pasar periode sebelumnya atau periode yang telah berlalu. Untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan kondisi di mana jika jumlah saham biasa ini bergantung pada kondisi selain pada laba atau harga pasar, misalkan itu pembukaan toko pengecer pada jumlah yang tertentu, maka dalam kondisi ini dapat diasumsikan bahwa kondisi pada saat ini akan tetap sama dan tidak akan berubah sampai pada akhir periode kontingensi sesuai dengan periode akhir pelaporannya. Lalu untuk kondisi lainnya itu misalkan jika jumlah saham biasa ini bergantung pada laba di masa depan dan harga saham di masa depan, maka dalam kondisi ini akan didasari oleh dua kondisi. Yang kondisi pertama itu adalah perhitungan laba saham ini dilakukan sampai pada akhir tanggal pelaporannya. Lalu untuk kondisi keduanya itu jumlah harga pasarnya ini akan sama sampai pada masa akhir periode. Ketika entitas menerbitkan saham kontrak yang telah diselesaikannya dalam bentuk saham biasa ataupun dalam bentuk kas, maka entitas akan menganggap bahwa kontrak tersebut telah diselesaikan dalam bentuk saham biasa, dan entitas ini memiliki potensi untuk memasukkan saham tersebut ke dalam laba perusahaan, apabila telah diketahui bahwa saham tersebut memiliki sifat dilutif. Lalu, ketika kontrak tersebut disajikan untuk tujuan akuntansi sebagai aset maupun liabilitas atau memiliki komponen sebagai ekuitas dan liabilitas di dalamnya, maka entitas ini akan menyesuaikan jumlah pembilang untuk setiap perubahan di dalam laporan laba ataupun rugi yang telah diselesaikan selama periode kontingensi tersebut. Kondisi ini terjadi apabila kontrak telah dinyatakan sebagai instrumen ekuitas. Baik, selanjutnya, efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif berikutnya ada opsi yang dibeli. Nah, kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas seperti opsi yang dimiliki entitas atas saham entitas itu sendiri tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat anti-dilutif. Nah, selanjutnya ada opsi jual yang diterbitkan atau right and put options. Kontrak yang mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri seperti opsi jual yang diterbitkan atau right and put options dan forward purchase contract tercermin dalam perhitungan laba per saham dilusian jika berdampak dilutif. Lalu jika kontrak-kontrak ini dalam kondisi in the money, selama periode tersebut atau harga penyelesaian di atas rata-rata harga pasar, maka dampak dilutif potensial terhadap laba per saham ini dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 asumsi ya teman-teman. Yang pertama, diasumsikan pada awal periode pelaporan sejumlah saham biasa akan ditempatkan pada rata-rata harga pasar selama periode tersebut untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kontrak. Lalu yang kedua, diasumsikan dana hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak, yaitu pembelian kembali saham. Dan yang ketiga, tambahan saham biasa atau selisih antara jumlah saham yang diasumsikan ditempatkan dan jumlah saham biasa yang diterima dari pemenuhan kontrak itu harus dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai penyajian dan pengungkapan PSAK 56 ya teman-teman. Dalam penyajiannya, perusahaan harus menyajikan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Nah, penyajian laba per saham dasar dan dilusian ini harus tetap dilakukan meskipun nilainya negatif karena perusahaan rugi atau rugi per saham. Selanjutnya dalam pengungkapan, jumlah laba rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian dan rekonsiliasinya dengan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Dan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian dan rekonsiliasi penyebut-penyebut satu dengan yang lain. Selanjutnya kita masuk ke restatement atau penyajian kembali. Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus, dividen saham atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham, maka penghitungan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif. Nah, jika perubahan terjadi setelah tanggal neraca, namun sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka angka per saham untuk seluruh periode laporan keuangan yang disajikan harus didasarkan pada jumlah baru saham yang beredar. Nah, jika perhitungan angka per saham mencerminkan perubahan dalam jumlah saham, maka hal ini harus diungkapkan. Nah, di samping itu, laba per saham dasar dan dilusian ini untuk seluruh periode laporan keuangan harus disesuaikan dengan dua dampak. Yang pertama ini adalah dampak kesalahan mendasar dan penyesuaian yang terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi. Lalu yang kedua, dampak penggabungan yang merupakan dampak penggabungan usaha yang merupakan penyatuan kepemilikan. Di sini ada contoh penerbitan saham bonus. Diketahui laba bersih tahun sebelumnya itu sebanyak 1,8 M, lalu laba bersih tahun berikutnya sebanyak 6 M. Saham biasa yang beredar sampai 30 September tahun berikutnya itu sebanyak 2 juta lembar saham. Dan penerbitan saham bonus per 2 saham bonus untuk setiap saham biasa 1 Oktober tahun berikutnya yang beredar pada 30 September tahun berikutnya. Jadi dari 2 juta lembar saham ini dikali 2 aja, lalu didapatkan 4 juta lembar saham. Nah, untuk menghitung laba per saham tahun berikutnya ini, tinggal 6M ini dibagi dengan 2 juta lembar saham, ditambah 4 juta lembar saham, lalu didapatkan 1.000 per lembar sahamnya. Nah, lalu untuk menghitung laba per saham tahun sebelumnya yang telah disesuaikan, itu tinggal 1,8 M dibagi dengan 2 juta lembar saham, ditambah 4 juta lembar saham, didapatkan 300 per lembar sahamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara PSAK 56 revisi tahun 2010 dengan PSAK 56 tahun 1999. Nah, yang pertama, di ruang lingkup, untuk PSAK 56 tahun 2010, penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri. Nah, pada PSAK 56 tahun 1999 ini tidak diatur. Lalu yang kedua, laba per saham dasar dan dilusian. Pada PSAK 56 tahun 2010, laba per saham dasar dan dilusian ini dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan dan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan ke pemegang saham biasa entitas induk. Lalu pada PSAK 56 tahun 1999, laba per saham dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Lalu yang ketiga, mengenai kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas, pada PSAK 56 revisi 2010 mengatur kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas pilihan entitas dan pilihan pemegang kontrak. Sedangkan pada PSAK 56 tahun 1999 itu tidak diatur. Lalu yang keempat, mengenai opsi jual yang diterbitkan atau right and put option, pada PSAK 56 revisi 2010 mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas membeli kembali sahamnya, misalnya right and put option dan forward purchase contract. Sedangkan pada PSAK 56 tahun 1999 ini tidak diatur. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai apa sih perbedaannya dengan IFRS. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir dari materi kita mengenai perbedaan dengan IFRS, di mana PSAK 56 revisi 2010 ini sudah mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 33 earning per share per Januari 2009, kecuali yang pertama, ruang lingkup mengenai laporan keuangan tersendiri tidak diadopsi karena pengaturannya disesuaikan dengan PSAK 4 revisi 2010,
yaitu laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Lalu yang kedua, tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.